Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pembahasan musibah atau ujian hidup yang diberikan kepada manusia, pasti ada sebab di balik itu semua. Lalu, mengapa Allah memberikan musibah dan ujian hidup itu kepada manusia? Mungkin itulah pertanyaan di benak kita semua. Sebelum lanjut, yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan hidupkan notifikasi loncengnya. Semoga yang sudah subscribe selalu dilimpahkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan di-skip supaya tidak salah paham. Berikut ada 5 tujuan Allah memberikan musibah atau ujian hidup kepada manusia. Yang pertama, musibah untuk menguji kualitas keimanan. Dalam hal ini, musibah merupakan cara Allah membedakan orang yang jujur dan orang-orang yang dusta dalam pengakuan imannya. Setiap orang boleh saja mengatakan, "Aku beriman." Namun, kualitas keimanan mereka akan benar-benar diketahui setelah diuji oleh Allah. Jika ia bersabar dan teguh, maka ia berarti jujur dalam imannya. Dalam arti kualitas keimanannya adalah iman yang benar. Namun, jika ia tidak sabar dan bahkan menyimpang serta berpaling dari agama tatkala mendapatkan ujian, maka ia berarti tengah dusta dalam pengakuannya. Dengan begitu, kualitas imannya palsu. Yang kedua, musibah untuk menghapus dosa-dosa sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Musibah diturunkan oleh Allah kepada kita sebagai hukuman atas dosa-dosa yang kita perbuat. Oleh karenanya, jika musibah itu telah ditimpakan kepada kita, dosa kita yang menumpuk agar segera terhapus dan tidak akan dibawa ke alam akhirat. Tentu hal itu jika manusia mampu melewati ujian itu dengan benar. Sabar, tawakal, dan ikhlas, serta selalu mengharap pertolongan darinya. Inilah salah satu hikmat terbesar dari sebuah ujian. Di sisi lain, musibah juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Karena dengan musibah itu, kita dapat menambah pahala kita melalui taubat yang kita tempuh. Bukankah seseorang yang terkena musibah akan selalu berdoa meminta kesembuhan? Bukankah mereka yang sakit dan mengalami kesulitan hidup sering menyadari kesalahan-kesalahannya sehingga memperbanyak istighfar? Bukankah saat sakit mereka banyak bertobat dan banyak berdoa? Itulah momen yang tepat untuk mengumpulkan pahala. Yang ketiga, musibah diberikan karena Allah ingin menaikkan derajat hamba-hambanya. Sesungguhnya, ujian Allah terhadap manusia yang berupa kesedihan, kesulitan, kecemasan, dan bencana juga bisa menjadi nikmat. Sebab, boleh jadi ujian-ujian tersebut merupakan cara Allah dalam mengangkat derajatnya. Tentu hal itu dapat diraih jika pada saat mereka ditimpa musibah-musibah tersebut, ridha dan sabar. Di dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seseorang mukmin terkena duri dan lebih dari itu melainkan Allah akan mengangkat derajat dengannya atau dihapuskan kesalahannya dengannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Oleh karenanya, dalam konteks ini wajar jika musibah tidak hanya menimpa orang-orang yang sering berbuat dosa saja kepadanya, tetapi juga orang-orang yang beriman. Sebab itulah cara Allah dalam mengangkat derajat seseorang. Allah tidak mau mengangkat derajat hamba-hambanya secara instan, secara ujung-ujung, tanpa melalui ujian dan cobaan terlebih dahulu. Allah ingin melihat kualitas seseorang hamba secara nyata, bagaimana ia memberikan respon jika Allah mengujinya dengan kepahitan hidup. Yang keempat, musibah diberikan Allah untuk membuat hamba-hambanya tidak sombong, mau berserah diri dan minta pertolongan kepadanya. Jika seseorang mukmin mendapatkan musibah, ia akan segera menyadari kesalahan-kesalahannya, segera bertaubat, dan tidak selalu menyombongkan diri. Ia segera berserah diri, mengadu, dan meminta pertolongan kepada Allah. Ia kemudian berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak sholat, zikir, dan doa, memperbanyak istighfar, dan bersedekah. Ia menyadari bahwa hanya Allah satu-satunya yang memiliki kekuatan mengangkat musibah yang menimpanya, dan menolong orang-orang yang kesusahan jika mereka memohon kepadanya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara hikmah ujian yang Allah timpakan kepada orang beriman adalah membuat mereka kian tunduk dan merendahkan diri kepada Allah, merasa butuh dan memohon pertolongan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan alasan kekalahan umat Islam saat perang Hunain dalam firman-Nya, yang artinya, sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai kaum mukminin, di medan perang yang banyak, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congak karena banyaknya jumlahmu, maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Quran Surah At-Taubah ayat 25. Yang kelima,
Musibah dan cobaan diberikan Allah untuk membuat hamba-hambanya lebih mengetahui kebesaran dan keagungan nikmatnya. Manusia sering kali mengidap penyakit lupa diri. Penyakit ini biasa menimpa orang-orang yang hidupnya datar-datar saja, lempeng, alias jarang mendapatkan musibah atau ujian hidup. Bukankah seringkali kebahagiaan menjadikan manusia alpa? Mereka lupa akan Tuhannya. Lupa bahwa kenikmatan hidup yang dirasakan datang atas kehendak Allah. Oleh karenanya, bersyukurlah mereka yang diuji dengan penyakit, karena seseorang tidak akan merasakan nikmatnya sehat kecuali bila ia sudah merasakan sakit. Seseorang tidak akan merasakan nikmatnya rasa gembira jika ia belum merasakan perihnya susah. Seseorang akan merasakan nikmat hujan setelah merasakan kekeringan. Seseorang tak akan merasakan nikmatnya sempat waktu luang jika ia tidak merasakan kesibukan terlebih dahulu. Begitupun seterusnya. Tidaklah masih sering kita saksikan orang-orang yang ditimpa musibah hanya menghabiskan waktunya dengan meratapi nasib, menggerutu, marah-marah dan menganggap musibah itu sesuatu yang alamiah saja. Maka jika demikian, orang-orang yang mengalami musibah tersebut sejatinya mengalami kerugian dua kali. Ia mengalami kesedihan sekaligus tidak menambah dekat dengan Allah yang seharusnya terjadi. Musibah yang menimpanya tidak memiliki efek positif terhadap perubahan diri mereka, termasuk keberimanan mereka, bahkan justru semakin membuat mereka jauh dari Allah, karena mereka gagal menjadikan apa yang mereka alami sebagai ibrah dan pelajaran hidup. Padahal, orang-orang yang menghadapi musibah dengan pintu terbaik, mereka langsung berlari kepada Tuhannya, mendekatkan kepada Allah. Mereka lalu mencoba mengevaluasi diri, membaca dosa-dosa yang telah diperbuatnya, sehingga musibah mengantarkan mereka pada pintu taubat. Mereka juga duduk bersimpuh di hadapan Allah untuk memohon pertolongannya. Jika langkah sebaik ini yang ditempuh, maka keberadaan musibah bahkan membuat orang terpuruk, tetapi kehidupan mereka semakin baik dan semakin dekat dengan Allah. Mereka juga duduk bersimpuh di hadapan Allah untuk memohon pertolongannya. Jika langkah terbaik ini yang ditempuh, maka keberadaan musibah bukan membuat orang terpuruk, tetapi kehidupan mereka semakin baik dan semakin dekat dengan Allah. Demikian pembahasan video singkat ini. Semoga video ini dapat membuat kita belajar menjadi pribadi yang baik lagi. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman dan kerabat kalian. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jika ada saran dan tanggapan, jangan lupa tinggalkan komen di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.